Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Kias Channel. Teman-teman, saya itu penasaran. Ada beberapa pertanyaan yang ada di kepala saya. Salah satunya adalah, bagaimana umat manusia ngebuat kerajaan untuk pertama kalinya? Dan kapan itu terjadi? Dan bangsa mana yang pertama kali ngebikin kerajaan? Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kerajaan pertama yang dibuat oleh umat manusia. Without any further ado, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai membahasnya. Cerita tentang kerajaan pertama yang dibuat oleh umat manusia akan kita mulai dari kisah Raja Alulim. Beribu-ribu tahun yang lalu, Raja Sumeria Alulim memerintah kota kuno. Nah, mungkin kota pertama yang bertembok, letaknya di Mesopotamia. Wilayah Mesopotamia itu berada di wilayah Irak saat ini. Jadi Raja Alulim ini adalah raja pertama, teman-teman. Jadi sebelum Raja Alulim ini, belum ada kerajaan apapun yang dibangun oleh umat manusia. Sejauh yang kita ketahui saat ini. Masa pemerintahannya lama banget. 30.000 tahun, teman-teman. Wah, itu kan lama banget itu. Lah, kok bisa lama banget ini berkuasanya? Emang ada manusia yang bisa hidup selama itu? Menurut sebuah catatan kuno, dikarenakan berkuasanya selama itu, ini mengisyaratkan kalau raja itu mungkin adalah setengah dewa. Artinya, Raja Alulim ini adalah tokoh mitologi dari bangsa Sumeria. Dari mana kita tahu dia adalah raja pertama? Well, ada sebuah catatan yang dipahat dari tanah liat yang dibuat sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Dan di situ ada daftar nama raja-raja. Nah, salah satunya Raja Alulim ini. Raja Alulim ini di dalam daftar nama itu dia berada di urutan pertama. Menurut orang Sumeria, sebelum terjadi banjir besar, ada 8 raja yang pernah berkuasa. Di abad 11.000 sebelum Masehi, ada peradaban di dekat sungai Eufrat dan Tigris, di mana hujan tetap turun di wilayah itu sehingga daerah itu cukup terairi di Mesopotamia. Tapi Mesopotamia yang dimaksud ini sangat berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Kita tahu bahwa di wilayah Mesopotamia itu atau Irak saat ini ada sungai besar yang ada di situ, yaitu sungai Eufrat dan juga sungai Tigris. Tapi di zaman dahulu, sekitar 13.000 tahun yang lalu, masih ada banyak es di bumi. Jadi ketinggian samudra pada saat itu lebih rendah dibandingkan sekarang. Karena airnya itu kan masih membeku. Akibatnya, ujung utara Teluk Parsi masih berupa daratan dan dialiri sungai yang berjumlah 4 cabang. Nah, ketika iklim bumi mulai memanas dan selubung-selubung es ini itu mulai mencair, samudranya itu mulai pelan-pelan naik melewati Qatar dan Bahrain modern. Akibatnya, daerah permukiman ikutan mundur ngikutin naiknya air. Nah, bahkan karena iklim bumi yang memanas ini, Britania yang kita tahu saat ini adalah terdiri dari pulau-pulau, dulunya itu adalah sebuah tanjung yang menjorok dari Eropa. Nah, lanjut ke cerita kerajaan pertama dari orang-orang Mesopotamia ini, teman-teman. Jadi mereka tinggal di wilayah yang disebut sebagai Mesopotamia. Di sana mereka nggak punya hutan, padang rumput, dan lain sebagainya. Yang mereka punya adalah tanah berlumpur akibat sapuan air sungai yang meluap ketika hujan. Nah, ketika air sungainya ini surut, maka itu yang akan membuat tanahnya menjadi subur dan sedikit berlumpur. Nah, lumpur itu juga yang dimanfaatin buat dijadikan pondasi rumah mereka dengan cara dibakar. Kemudian kita beralih ke bahasa. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sumeria. Kata-kata dalam bahasa Sumeria banyak berasal dari bahasa Semit. Nah, Semit itu adalah orang-orang yang berada di sebelah utara ataupun sebelah selatan Mesopotamia. Contohnya itu kayak orang-orang Arab yang masuk bermukim bersama orang-orang Sumeria. Dan orang-orang Semit ini menyumbangkan kepada orang-orang Sumeria kata-kata bahasa mereka. Nah, kata-kata dari bangsa Semit ini lebih ke kata-kata kayak pertanian, seperti bajak, dan nama-nama pekerjaan seperti
pembuat keranjang, tukang kayu. Nah, itu adalah kosakata yang disumbangkan kepada orang-orang Sumeria yang sebelumnya belum mengenal kata-kata seperti itu. Di masa lalu, sekitar 11.000 sampai dengan 6.000 sebelum Masehi, es masih ada di selatan semenanjung Arab. Dan ketika es ini mencair, otomatis ngebuat permukaan air laut naik dan melahap daratan-daratan yang ada di pinggiran pantai. Jadi, hewan-hewan yang ada di daratan-daratan yang kemudian mulai ditutupi oleh samudra itu, mulai dilahap oleh samudra itu, nah hewan-hewannya ini pada bergerak ke utara. Begitu juga dengan manusianya, karena ngikutin hewan-hewan buruan itu. Manusia-manusia yang mengikuti hewan-hewan ini disebut sebagai pengembara. Nah, kadang-kadang si pengembara ini kan menebarkan biji-bijian liar di sela-sela perburuan mereka. Biar ada sampingan lah, begitu. Nah, karena biji-bijian ini rupanya cocok tumbuh di tempat panas, sehingga itu yang kemudian membuat mereka menjadi berpikir gitu. Ngapain kita mengembara? Lebih baik kita nanam biji-bijian aja. Toh itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kira-kira itu yang ada di pikiran orang-orang pengembara ini. Sehingga kemudian mereka menjadi ogah buat mengembara lagi dan memilih bercocok tanam dan tinggal di satu wilayah sepenuhnya. Sehingga nanti wilayah itu akan menjadi sebuah desa. Mereka beranak pinak, punya anak, semakin banyak, kemudian jadi desa. Nah, saat penduduk desanya penuh, anak akan pindah dari desa itu dan membawa keterampilan bertani mereka yang kemudian mereka ajarin ke orang-orang sekelilingnya, ke komunitas-komunitas manusia sekelilingnya, termasuk ke orang-orang Sumeria itu. Jadi, mereka sudah punya skillnya untuk bertani, lalu kemudian ngajarin orang-orang yang belum bisa. Wait, gini loh caranya nanam biji-bijian. Kayak begini, dia bilang. Nah, diajarinlah mereka. Nah, inilah yang kemudian kita hubungkan dengan yang tadi itu. Mereka jadi bisa menyumbangkan kata-kata ataupun kosakata dalam pekerjaan seperti pertanian, membajak, dan lain sebagainya. Itu berasal dari mereka. Jadi gitu ceritanya, teman-teman. Bangsa Semit ini kan bangsa yang pengembara itu juga, termasuk bangsa yang pengembara itu. Jadi, disinilah ada hubungannya. Jadi, orang Semit ini mengembara dan pengembaranya ada yang menetap dan menemukan bagaimana cara menanam biji-bijian, dan itu yang kemudian dia transferkan ilmunya kepada orang-orang Sumeria. Nah, kemudian singkat cerita bangsa Sumeria udah diajarin sama bangsa Semit bagaimana caranya bertani, ya menanam biji-bijian kayak menanam gandum dan lain sebagainya. Tetapi muncul masalah baru di dalam wilayah perkotaan Sumeria itu sendiri. Karena mereka sudah tahu bagaimana caranya bertani, ini malah ngebuat kehidupan masyarakat Sumeria jadi makin ribet. Ya, karena mereka harus mengatur sumber daya itu. Sumber daya yang mereka punya, mereka harus bisa ngejaga ladang mereka, dan itu membutuhkan suatu sistem administrasi yang kemudian membuat mereka membutuhkan raja untuk membantu memecahkan masalah mereka. Nah, disinilah dia masuk Alulim dari Eridu. Nah, yang menarik adalah begini, teman-teman. Jadi, peradaban itu harus berasal dari tempat yang agak keras atau kawasan yang disebut bulan sabit, yang termasuk wilayah Mesir, Irak, Palestina, dan lain sebagainya. Itu kawasan bulan sabit. Dan bukan di tempat yang subur dan banyak makanannya. Seperti air yang berlimpah, buah-buahan yang berlimpah, itu nggak akan bisa peradaban berkembang di situ. Kenapa? Ya, awal peradaban justru akan bisa berkembang jadi desa, kemudian kota, di tempat yang keras. Sumber airnya terbatas, makanannya juga terbatas. Nah, di tempat-tempat yang seperti itu. Karena kondisi semacam itu akan membuat masyarakat desa itu akan saling bekerja sama dan mastiin penduduknya kebagian air yang sama dan nggak ada yang dapat air berlebihan atau tidak ada yang mendapat makanan yang berlebih. Di tempat yang sangat subur, air melimpah. Makanan seperti buah-buahan juga melimpah. Buruan, kayu juga melimpah. Membuat orang-orang yang ada di wilayah itu tidak memperdulikan
sumber daya itu. Kan mereka akan bilang begini jadinya, oh ini kan udah ada makanan nih, buruan juga udah ada. Akibatnya mereka puas sampai situ saja, dan nggak akan terjadi kerjasama atau birokrasi kayak di sebuah desa atau kota untuk mempertahankan hidup. Berbeda dengan di tempat yang keras itu, mereka harus mengoptimalkan sumber daya yang mereka punya, air, makanan, kayu, dan lain sebagainya itu dengan optimal. Yang kemudian membutuhkan orang yang bisa mengelola itu, yang kemudian mereka sebut sebagai pemimpin, dan pemimpin ini nantinya akan menjadi raja. Dan pemimpin ini memerlukan orang-orang yang bersenjata, orang-orang bersenjata untuk menegakkan kekuasaan pemimpin itu. Nah, lalu inilah yang kemudian akan menjadi cikal bakal pasukan kerajaan. Nah, jadi begitulah teman-teman, kerajaan pada akhirnya bisa untuk pertama kalinya diciptakan oleh umat manusia, yang kemudian berasal dari wilayah yang kalau kita perhatikan, Mesopotamia itu kan wilayah kering di situ. Tapi menariknya, peradaban awal umat manusia, kerajaan pertama yang dibikin oleh umat manusia itu justru berasal dari Mesopotamia, yang wilayahnya kering, yang nggak subur-subur banget. Bukan peradaban itu kemudian kerajaan pertama itu muncul di Indonesia dengan wilayah yang subur, bukan. Tapi malah di Mesopotamia, karena alasan-alasan tadi. Karena kalau di wilayah subur, orang-orangnya udah biasa mendapatkan makanan dengan mudah, mereka bisa mendapatkan buah-buahan, biji-bijian, air, kayu, dan lain sebagainya dengan sangat mudah. Mereka kemudian tidak akan memperdulikan hal itu. Mereka tidak akan berusaha membuat satu sistem di dalam masyarakat, membuat sistem masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan sumber daya atau mengoptimalkan sumber daya. Berbeda dengan manusia-manusia yang hidup di wilayah-wilayah bulan sabit yang nggak terlalu subur, airnya nggak terlalu banyak, pas-pasan lah begitu. Justru di tempat-tempat seperti itulah peradaban awal itu bisa berkembang, karena mereka harus mempertahankan ataupun mengoptimalkan sumber daya yang mereka punya. Jadi mereka kemudian berusaha untuk bekerja sama, berinteraksi, bekerja sama dengan temannya, dengan komunitas yang ada di situ, untuk kemudian bisa membagi sumber daya itu secara merata. Dan jangan sampai ada yang kelebihan, karena ini berhubungan dengan kehidupan mereka seterusnya. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.